Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum mitra GIC, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini senang sekali saya bisa hadir kembali di acara ini, di program Hukum Waris dan Realisasinya di Masyarakat yang tayang setiap hari Rabu selama bulan Ramadan. Dan mitra GIC kami persilahkan untuk segera bergabung di Facebook Radio GIC atau di YouTube GIC TV dan Instagram @GIC. Dan hari ini telah hadir di episode keempat, episode terakhir di bulan Ramadan. Narasumber kita Ustadz Ade Kurniawan LC. Beliau adalah salah satu Imam Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Beliau lulusan Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau juga praktisi dan konsultan waris dan beliau juga direktur dari Basmalah Center. Apa kabar Ustadz untuk sekian kalinya? Sehat? Alhamdulillah. Ustadz, hari ini kita akan bahas lanjutan dari episode ketiga tentang antara waris, hibah, dan wasiat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang waris dan hibah, berbagai macam perbedaannya yang pastinya berbeda. Dan hari ini kita akan bahas tentang wasiat, karena wasiat juga salah satu hal yang penting. Jadi 3 hal itu yang dilakukan ketika seseorang meninggal dunia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mitra JIC yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Tidak terasa ya, sudah episode keempat. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas dari episode 1 dan ketiga dan hari ini episode keempat senantiasa memberikan manfaat, ya, menambah ilmu wawasan kita, mempertebal keimanan kita dan berbuah amal. Itu yang paling penting. Karena dari waris ini goal utamanya adalah berbuah pada amal, praktek di lapangan yang harus betul-betul direalisasikan. Nah, berkaitan dengan waris, hibah, dan wasiat, di episode ketiga kemarin kita sudah bersama membahas tentang perbedaan antara waris dan hibah. Ya, saya ulas sedikit lagi ya, nggak apa-apa Mbak Hani. Ya. Kemarin kita bahas dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah dari sisi waktunya. Ya. Kalau hibah itu dilakukan ketika seorang masih hidup. Adapun waris dilakukan ketika seorang pemilik harta sudah wafat. Nah, lalu yang kedua adalah dari sisi penerimanya. Ya. Untuk hibah, penerimanya ini bebas, tidak ditentukan, baik itu ahli waris ataupun selain ahli waris, bahkan orang yang tidak dikenal pun itu boleh menerima hibah. Tapi untuk waris, penerimanya ini sudah ditentukan, ya, dan tidak boleh orang yang tidak masuk ke dalam orang-orang yang ditentukan ini untuk menerima atau meminta harta waris. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi jumlah hartanya. Untuk hibah tidak ada kriteria berapa jumlahnya, bebas, ya. Tapi untuk waris maka jumlahnya sudah ditentukan sesuai dengan syariat. Nah, sekarang kita akan coba bahas perbedaan antara waris dengan wasiat. Ya, karena banyak orang yang terkadang keliru memahami satu akad yang terjadi, apakah ini masuk kategori hibah, waris, atau wasiat. Ya. Yang pertama, Mbak Hani dan mitra JIC yang dimuliakan Allah, dari sisi waktu, ya, untuk kalau tadi hibah ketika hidup, waris itu ketika sudah wafat. Nah, wasiat ini ada di tengah-tengah. Oh, gitu. Jadi dikatakan atau diucapkan ketika masih hidup, eksekusinya adalah ketika setelah wafat. Ya, kan biasanya orang berwasiat itu begitu redaksinya. Kalau saya nanti wafat atau saya meninggal dunia, tolong harta yang ini diberikan untuk ini. Itu baru pesannya. Terucapnya ketika masih hidup. Tapi eksekusinya ketika yang bersangkutan ini nanti wafat. Kalau boleh dijelaskan lagi, harus ada saksi atau bagaimana Ustadz untuk menyampaikan wasiat ini? Sebenarnya secara hukum fikih itu tidak mesti, ya. Tidak ada syarat seorang ini memiliki saksi. Karena wasiat itu sebenarnya secara bahasa itu kan pesan kebaikan. Kita bicara tentang hukum fikih ya Ustaz. Jadi cukup dengan pesan-pesan yang disampaikan itu sudah masuk kategori wasiat. Misalkan ini secara bahasa ya Mbak Ani.
Itu kan dulu kalau ada sahabat yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta nasihat, itu biasanya bahasanya, ya Rasulullah, ausini, ya, berikan wasiat. Ini maksudnya bukan minta duit ke Rasulullah kan gitu. Ya. Atau khutbah Jumat, ya, salah satu rukun khutbah itu seorang imam, seorang khatib itu wajib memberikan wasiat. Nah, itu bukan dia bagi-bagi duit gitu kan, tapi memberikan nasihat ketakwaan. Maka wasiat itu sebenarnya pesan. Pesan yang berisi tentang kebaikan. Nah, dalam konteks fikih yang kita bahas berkaitan dengan harta, ini adalah pesan untuk memberikan harta tersebut ya kepada orang yang dia tuju. Maka secara syar'i aslinya tidak perlu ada saksi, sudah sah. Tetapi ya, ketika nanti kita berkaitan dengan maslahat kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita kehidupan bernegara, maka alangkah baiknya untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, ya, hal-hal negatif, langkah preventifnya adalah ketika akan diberikan atau dilakukan sebuah wasiat, maka hendaknya dituliskan dalam bentuk formal dan juga didatangkan saksi sebagai penguat. Ya. Saksinya berapa Ustaz kalau laki-laki? Tidak ada ketentuan, ya. Tapi biasanya ya, ini kan sering dikaitkan dengan akad-akad lain. Iya, betul. Ya. Misalkan pernikahan itu kan minimal 2 orang saksi. Maka biasanya dalam akad-akad seperti wasiat juga minimal 2 orang saksi. Gitu. Nah, atau kalau bahasa kita mungkin datangkanlah notaris. Gitu ya. Untuk melegalkan. Ya, untuk melegalkan itu, sehingga kalau di kemudian hari nanti terjadi masalah, ada satu pijakan hukum dan itu rujukan yang menjadi panduan untuk semua pihak, sah, legal secara hukum. Gitu. Ya. Jadi ini hanya faktor uruf saja, kebiasaan di masyarakat kita. Ya. Kalau secara syar'inya ketika dia berucap itu sudah masuk kategori wasiat. Hubungannya masih dengan wasiat, kalau wasiat itu tidak berupa harta, bisa terjadi nggak Ustaz? Disebut wasiat. Wasiat juga, tapi yang kita bahas tentang berkaitan dengan waris kan urusannya ada hartanya gitu. Ya. Sekedar aja. Saya tambahkan dulu yang tadi Mbak. Jadi perbedaan antara waris dengan wasiat. Yang pertama dari sisi waktunya. Ya. Memang enaknya antara hibah, waris dan wasiat. Karena 3 ini berkaitannya. Kalau hibah tadi dilakukan ketika hidup. Waris dilakukan setelah wafat. Kalau wasiat itu di tengah-tengah. Diucapkan ketika hidup, dieksekusi ketika sudah wafat. Itu dari segi waktu. Yang kedua dari sisi penerima. Kalau hibah dia bebas. Bebas dalam arti mau ahli waris, mau bukan ahli waris, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, bahkan budak mungkin. Ya, siapapun boleh. Ya, non muslim pun bisa menerima hibah, gitu ya. Tapi untuk waris, yang menerima harta waris ini wajib mereka yang tercantum sebagai ahli waris. Sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Nah, perhatikan nanti wasiat ini kebalikannya dari waris. Oh gitu. Yang berhak menerima wasiat itu adalah orang-orang yang tidak masuk ke dalam kelompok ahli waris. Jadi selain yang ahli waris, boleh dikasih wasiat. Jadi kalau Bu Hani misalkan punya ahli waris, ya misalkan punya anak yang dia pasti kalau Bu Hani meninggal, anak itu adalah ahli waris, maka tidak boleh kemudian berwasiat kepada ahli waris. Kalau saya meninggal, tolong harta saya dalam bentuk rumah yang di kampung kasih buat anak saya. Itu nggak boleh. Berarti double juga nggak boleh ya? Karena anak ini nanti akan dapat dari jalur waris. Nah, kekeliruan kita kan biasanya orang tua itu berwasiat justru untuk anaknya. Biasanya si bontot tuh. Nanti kalau saya meninggal, ini rumah yang ditempatkan ini buat si bontot. Nah, itu tidak benar sebenarnya. Hikmahnya apa tuh Ustaz? Apa untuk kemanfaatan harta sebesar-besarnya? Dulu sebelum ayat waris ini turun, wasiat itu justru diharuskan ditulis untuk keluarga dekat. Jadi ahli waris itu masuk ke dalam kategori penerima wasiat. Alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Jadi perintahnya kalau salah satu dari kita hendak meninggal dunia, maka baiknya kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat. Jadi kalau saya meninggal,
ya sebelumnya saya berwasiat harta saya berikan untuk orang tua itu sekian. Dulu. Itu sebelum ayat waris. Sebelum ayat, oke. Lalu turun ayat waris, para ulama mengatakan terjadi proses nasakh dan mansukh. Iya. Di sini hukum wasiat yang lebih dulu datang dihapuskan dengan datangnya hukum waris, dengan datangnya ayat waris. Maka ayat waris ini menasakh, ya menghapus hukum tentang wasiat walaupun ayatnya masih ada. Yeah. Nah, maka ketika itu berlakulah hukum waris. Ya, jadi kalau orang wafat, meninggal dunia, ada harta, hartanya dibagikan kepada ahli waris. Maka ahli waris ini tanpa dipesankan pun dia pasti dapat. Iya, betul. Gitu. Nah, maka hikmah kemudian kenapa wasiat ini diperuntukkan kepada selain ahli waris agar tidak terjadi tumpang tindih. Oke. Gitu. Ya, nanti anak itu bingung, saya dapat dari jalur mana? Iya, betul. Dari jalur wasiat atau dari jalur waris. Maka ini menunjukkan menurut saya hikmahnya kesempurnaan hukum Islam. Iya, ya, karena biasanya Mbak Hani dan Allah, ketika satu hukum itu dibuat oleh manusia, maka hukum itu biasanya temporer saja. Kalau di kemudian hari ada kondisi yang berbeda, maka hukumnya itu akan diamandemen. Sehebat apapun hukum buatan manusia. Iya. Ya, tapi karena hukum agama ini yang buat adalah zat yang menciptakan manusia, maka semuanya itu akan sesuai dengan kondisi manusia dari awal sampai akhir dunia ini nanti tamat. Itu yang disebut dengan hukum Islam itu solihun likulli zaman wa makan, cocok relevan untuk setiap kondisi dan tempat. Nah, maka dengan pola seperti ini saya kira terjadi sebuah keadilan yang luar biasa bahwa ya anak-anak yang masuk ke dalam kategori ahli waris dia akan mendapatkan melalui jalur waris. Ya, tapi kalau untuk wasiat ya sudah jangan lagi. Wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Ya, poinnya adalah dari sisi penerima, kalau hibah diberikan kepada siapapun dan berapapun, kalau waris diberikan kepada khusus ahli waris, kalau wasiat diberikan khusus kepada selain ahli waris. Ya. Jadi kalau ada waris dengan wasiat ini bertentangan, pasti ada salah satu yang keliru nih. Ya, betul. Gitu. Biasanya sih yang lebih sering keliru di wasiatnya, karena dia tidak paham. Gitu. Nah, yang ketiga dari sisi jumlah harta. Nah, ini juga berkaitan di bertiga ini. Ya. Kalau hibah itu diberikan berapapun. Kalau waris diberikan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, untuk wasiat ini ketentuan syariatnya adalah tidak boleh diberikan lebih dari 1/3 harta. Ya. Ini berdasarkan hadis ya riwayat salah seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW. Dia ingin memberikan seluruh hartanya diwasiatkan untuk Islam. Lalu kata Rasulullah, jangan. Nah, kenapa jangan? Hikmahnya adalah karena di sebagian harta itu ada hak yang harus dimiliki oleh ahli waris. Maksudnya jangan sampai seorang itu semangat berinfak lalu kemudian keluarga yang ditinggalkan ini kemudian tidak hidup dengan baik. Ya, tidak hidup dengan baik. Ya. Nanti kalau kita perhatikan ayat yang berbicara tentang waris di surah An-Nisa itu ayat 11 itu kan sebelumnya ada satu ayat yang berbicara tentang waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah seorang itu takut jangan sampai meninggalkan generasi setelah itu dalam kondisi di'af, dhaif, lemah. Nah, salah satu lemah itu adalah dari sisi finansial. Maka jangan sampai kemudian seorang mewakafkan seluruh hartanya, lalu generasi di belakangnya ini sengsara. Betul. Maka Rasulullah melarang ketika ada seorang ingin mewasiatkan semua, enggak. Ya. Kata sahabat ini dia bilang, ya sudah kalau tidak semua setengah deh. Kata Rasulullah, enggak. Ya. Lalu dia bilang, ya sudah kalau tidak boleh setengah, 1/3. Baru kemudian Rasulullah mengatakan wathuluts katsir, ya. 1/3 itu sudah cukup banyak. Dari situ para ulama kemudian mengistinbatkan satu hukum bahwa maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu adalah 1/3. Sisanya kemana? Sisanya yang 2/3 itu akan jatuh kepada harta waris. Jadi kalau saya punya harta sekarang 3 miliar, lalu saya ingin berwasiat, maka yang boleh itu maksimal 1 miliar. Diwasiatkan kepada selain ahli waris. Ahli waris bagaimana? Dia akan mendapatkan 2 miliar dari yang saya sisakan dengan cara waris. Jadi tahapannya sebetulnya sebelum dibagikan waris harusnya dibagikan wasiat kalau ada wasiat gitu ya Ustaz? Iya, ini kan sudah kita bahas kalau nggak salah di pertemuan kedua ya, lalu bahwa hal-hal yang perlu
ditunaikan sebelum pembagian waris ada 3. Yang pertama proses pengurusan jenazah, yang kedua adalah hutang, dan yang ketiga adalah wasiat. Tapi ingat, wasiat yang sesuai dengan syariat. Iya, betul. Kalau ada wasiat, ini banyak juga kasus datang ke kami, ahli waris pengen bagi harta, lalu kemudian mereka bingung bagaimana saat pembaginya, sementara dulu almarhum dan almarhumah ibu bapak kami pernah berwasiat. Nah, maka saya bilang, kalau wasiatnya ini tidak sesuai dengan syariat, maka boleh batalkan. Sebatas apa yang tidak sesuai dengan syariat? Misalkan dia berwasiat untuk anaknya. Oh, karena itu bertentangan. Itu bertentangan. Gitu. Ya. Lalu kemudian ada yang bertanya, nanti kasihan orang tua kami. Justru kalau ada kasihan dengan orang tua, ya selamatkan mereka. Karena dulu mereka memberikan wasiat itu dengan ketidaktahuan. Ya, betul. Maka sekarang, ya kita generasi berikutnya yang tahu, kita luruskan. Jadi melanggar wasiat yang keliru ini sebenarnya itu justru bentuk kasih sayang kita. Betul. Jangan kemudian kita memaksakan kehendak orang tua. Dan itu pasti akan bertabrakan. Biasanya itu terjadi kasus ketika wasiat ini keliru dan lalu ahli waris pengen bagi waris, nah ini bertabrakan. Nah, maka saya bilang pasti ada yang salah. Biasanya yang paling sering salah adalah wasiatnya. Ya, berarti pemahamannya memang lagi-lagi harus kafah ya Ustadz ya. Betul. Kalau kita bicara tentang hibah juga harus tahu tentang hukum hibah seperti apa. Bicara tentang waris juga harus tahu waris seperti apa, dan juga wasiat ternyata juga harus tahu batasan masing-masing berbeda. Betul. Dan Ustadz misalnya hukum waris memberikan wasiat itu dari seorang yang belum meninggal itu apa sih hukumnya? Apa memang wajib kita mewasiatkan atau mubah? Gitu? Tidak. Hukumnya sebatas sunnah saja. Jadi wasiat ini sama seperti bentuk pemberian lainnya yang masuk dalam kategori sedekah lah pemberian. Ya. Maka kalau seandainya dilakukan itu ada kebaikan, tapi kalaupun tidak masalah. Berbeda dengan waris ya. Ya. Kalau waris itu karena sudah terlanjur meninggal, maka membagi sesuai dengan syariatnya wajib. Gitu. Tapi kalau wasiat kan masih ada unsur ikhtiari, artinya pribadi, personal seseorang dia mau atau tidak itu terserah dia. Maka hukumnya. Nah ini 3 hal tadi, hibah dan wasiat ini hukumnya sunnah. Tapi kalau waris ini hukumnya adalah wajib. Begitu. Dan misalnya mewasiatkan untuk kepentingan sosial gimana Ustadz? Ya, tidak apa-apa. Memungkinkan, boleh. Jadi wasiat itu yang penting tidak diberikan kepada ahli waris. Itu saja. Itu saja. Ya. Mau untuk sosial atau mau untuk kepentingan keluarga juga boleh. Tapi keluarga yang tidak menerima harta waris. Asal tidak lebih dari 1/3 itu ya. Misal, ini misal. Kalau tidak salah waktu kemarin kita sempat bahas tuh tentang anak angkat dan anak tiri. Misalkan Bahani punya anak angkat, sayang sekali dengan dia. Lalu Bahani punya harta, dan Bahani tahu kalau saya meninggal dunia, dia nggak akan dapat. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa dapat? Berikan wasiat untuk dia. Nah itu boleh. Ini salah satu jalannya ya. Atau misalkan kerabat yang agak jauh, misalkan ada seorang paman dengan keluarganya yang selama hidup dengan saya. Lalu saya punya harta, dan saya berpikir, saya ingin sekali memberikan kepada paman ini. Tapi karena saya punya anak laki-laki, kalau keburu meninggal dan wafat, harta ini jadi waris, maka paman ini nggak bisa dapat. Karena terhalang oleh anak. Maka boleh saya mewasiatkan kepada paman saya. Karena dia masuk pada keluarga, tapi bukan sebagai ahli waris. Jadi sebetulnya hukum tidak menjalankan wasiat itu gimana sih Ustaz? Tergantung wasiatnya tadi. Tidak ditunaikan. Kalau wasiatnya itu sesuai dengan syariat, misalkan sesuai syariah gitu. Wajib. Tapi tidak wajib bagi ahli waris ini untuk menunaikan wasiat itu. Karena tadi wasiat itu hal yang ditunaikan sebelum pembagian waris. Nah makanya saya menyarankan sekali untuk menghindari masalah di kemudian hari, langkah preventifnya, usahakan wasiat itu diberikan legalitas formal, sehingga ketika seorang wafat nanti, maka bisa ditunaikan. Biasanya begini Mbak Hani, ada ahli waris itu yang nggak terima bahwa orang tuanya itu dulu berwasiat begitu. Itu susah ya. Karena dia bilang, saya nggak tahu. Waris itu harus persetujuan ahli waris. Wasiat ya. Wasiat itu harus dengan persetujuan ahli waris. Nah, kok saya sebagai anak tidak tahu? Berapa ahli waris yang disarankan untuk bisa? Tidak ada sebenarnya. Bisa jadi kita tatap muka berdua aja tuh bisa. Kan ketika seorang mewasiatkan itu kan haknya masih milik dia.
Artinya ahli waris saja tidak berhak orang harta saya. Gitu loh. Tapi karena ketidaktahuan, biasanya ketika hendak dibagi waris, lalu ada wasiat muncul, ada ahli waris nih nggak terima. Gitu loh. Maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, baiknya dipertegas dengan legalitas formal. Nah, kalau Anda tidak percaya nih, buktinya bahwa bapak kita dulu sebelum meninggal pernah berwasiat. Sah di atas hitam di atas putih, ada materainya, bahkan ada tanda tangan notarisnya. Susahnya ketika kalau lisan aja Ustadz ya? Iya, lisan itu tadi sama seperti hal lain, misalkan nikah. Ya, nikah siri kan secara lisan ijab kabul sah. Tertulis. Tapi kalau tidak tertulis secara negara, lalu kemudian muncul masalah di kemudian hari berkaitan dengan masalah kenegaraan, mana catatan di KUA, mana buku nikahnya, akan jadi masalah. Itu nanti jalan keluarnya apa Ustadz? Apa arbitrase, perdamaian atau gimana? Saya belum tahu detail langkah di pengadilan seperti apa, tapi yang saya pahami, apa bisa pengadilan itu akan berbicara dengan bukti. Iya betul. Oh iya betul. Jadi kalau tidak ada bukti, kalau secara kekeluargaan, musyawarah itu bisa nggak Ustadz? Bisa. Cuma kan biasanya muncul masalah itu karena nggak ketemu dengan jalur kekeluargaan. Akhirnya bincang-bincang berapa bagian-bagian akhirnya larinya. Karena nggak bisa diselesaikan dengan masalah kekeluargaan, solusinya adalah mengambil pihak eksternal, yaitu pengadilan. Dan pengadilan hakim, dia tidak akan bisa memutuskan kecuali berdasarkan bukti. Nah, maka di sini pentingnya atau saksi, memadukan antara hukum syariat ini dengan kearifan lokal, kira-kira. Ada kasus juga mungkin Ustadz, bagaimana jika seorang ibu berwasiat hanya karena hartanya agar tidak dijual, jadi diperuntukkan untuk iya. Ini pernah muncul kasus ke saya begini. Si ibu itu punya rumah, dan kebetulan rumahnya ini produktif ya, dikontrakan lah gitu. Dia punya anak itu agak banyak. Waktu itu karena mereka itu urban pindahan, dan anak-anak tuh ketika itu belum mapan itu. Lalu dia berwasiat, kalau saya meninggal dunia, itu rumah nggak usah dibagi. Maksud si ibu sebenarnya baik, supaya rumah ini tetap diproduktifkan, lalu ada hasilnya. Hasilnya ini yang kemudian diberikan kepada anak-anak. Silahkan manfaatkan dan kontrakan. Nah, 1-2 tahun atau maksimal generasi pertama itu biasanya aman. Masih aman, orang-orangnya masih ada. Ya, orang-orangnya masih ada dan bertemu langsung, menyaksikan langsung. Tapi saya katakan, ini wasiat yang keliru. Dan percayalah, cepat atau lambat pasti akan menimbulkan masalah. Konflik baru. Nah, yang pernah muncul ke kami itu adalah konflik ketika ternyata dari anak-anak ini yang sekian banyak itu meninggal dunia. Tinggal turunannya. Ada yang mengklaim. Misalkan ada 7 orang anak kebetulan yang ngelola itu anak yang ke-7. Lalu atau anak pertama misalkan yang mengelola. Nah, anak pertama ini meninggal. Si cucu dari anak pertama yang tidak tahu menahu, dia akan mempunyai persepsi bahwa rumah itu dulu bapak saya yang ngurusin. Itu kan, renovasi dia, kalau ada kontrakan dia yang ngurusin, gitu loh. Maka dia anggap rumah itu adalah waris. Ketika bapaknya meninggal, dia minta dibagi. Tapi paman-pamannya kemudian datang, oh enggak, itu punya nenek kamu, itu wasiat. Ya, akhirnya ponakan dengan paman berseteru. Itu bibit-bibit perseteruan. Di mana masalahnya? Masalahnya adalah si ibu ini berwasiatnya keliru. Padahal harusnya dia berwasiat, kalau saya meninggal dunia, segera bagikan sesuai syariat. Gitu. Tapi dia bilang rumah itu jangan nanti buat anak-anak aja gitu. Anak-anak karena juga tidak paham, dia pikir ibunya berwasiat, ya sudah kita harus ikuti. Dan mereka mengikuti hal yang keliru. Maka di kemudian hari pasti muncul masalah. Mestinya dalam hal ini saya kira anak-anak itu harus paham bahwa wasiat ibu kita itu dulu salah loh. Ya, kalau kita sayang sama dia, tidak apa-apa, kita batalkan harta ini kemudian kita bagi. Ya, sesuai dengan syariat, jatuhnya waris toh. Nah, kalau misalkan kita sayang dengan ibu kita, mungkin ibu dulu niatnya berwasiat agar dapat pahala jariah. Ya sudah, kita bagi waris, lalu semua bagian yang kita dapat sedekahkan atas nama ibu kita. Ya, kalau mau yang lebih produktif, maka sedekahkan dalam bentuk wakaf, yang pahalanya akan terus mengalir. Ya. Jadi semua masalah ini saya bisa simpulkan Mbak Hani, dari episode 1 sampai sekarang, semua masalah yang kita bicarakan dalam waris ini
itu bermuara kepada tidak adanya ilmu. Iya betul, lagi-lagi itu ya ketemunya. Ustadz, ada lagi mungkin bagaimana menyikapi wasiat yang terlanjur keliru? Ya itu tadi, boleh dibatalkan. Boleh, bisa. Boleh dibatalkan, karena sesuatu itu sudah terlanjur keliru. Ya. Dibatalkan, maka kemudian harta dalam konteks masalah ini biasanya jadi waris. Oh gitu. Okay. Wasiat yang keliru dibatalkan, lalu selesaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Harta yang ditinggalkan si mayat ini menjadi waris, dibagi kepada ahli waris. Jadi pembagian bisa melalui kesepakatan bersama gitu ya? Ya, kesepakatan si ahli waris. Gitu. Tapi lebih baik sih kalau si calon almarhum, kita nih calon mayit, paham akan hal ini sehingga kita tidak keliru dalam berwasiat. Iya, betul. Gitu. Karena wasiat tidak hanya wasiat sebenarnya, semua yang keliru secara syariat itu pasti di kemudian hari lagi-lagi akan menimbulkan berefek masalah negatif. gitu. Ya. Dan celakanya yang meninggalnya sih sudah lari di alam kubur. Dan celakanya juga kalau ahli waris tidak paham, karena itu juga yang meninggal. Jadi niat kita baik dengan cara yang keliru, ya, justru meninggalkan masalah buat orang-orang yang kita tinggalkan. Iya, makanya jangan berijtihad sendiri karena sudah ada aturannya ini sebenarnya ya Ustaz ya. Takutnya bukan hanya sedekah atau pahala jariah, ya, dosa juga bisa jadi dosa jariah. Iya. Dosa yang diwariskan dan kemudian berefek terus-menerus. Nauzubillah. Nauzubillah. Ustaz, sepertinya waktunya sudah habis. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita di program acara Ramadan Jakarta Islamic Center, hukum waris dan realisasinya di masyarakat. Dan saya senang sekali sudah bisa menghadirkan Ustadz. Terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat. Dan saya hanya bisa berharap bahwa agar lebih banyak lagi advokasi dari para ulama-ulama terhadap hukum waris, hibah dan wasiat, karena memang minim sekali pengetahuan masyarakat tentang ini gitu. Jadi mulailah membuka lagi buku-buku, karena sebetulnya ulama-ulama kita juga sangat paham gitu, cuma tidak membidanginya dengan serius dan memberikan informasi, men-sharing kepada masyarakat atau umat. Jadi kita coba menggali kembali. Untuk itu Jakarta Islamic Center senang sekali bisa mengangkat tema ini tentang hukum waris di Indonesia, dan mudah-mudahan kegiatan atau acara ini bisa berlangsung lagi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan Mitra GIC, terima kasih sudah bersama kami. Sekian dari episode Ramadan ini, dan tetap jangan lupa jangan meninggalkan protokol kesehatan 5M dan selamat menunaikan ibadah puasa di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Jangan lupa respon Facebook Radio GIC, juga pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan. Dan mungkin ada yang mau konsultasi dengan Ustadz biasa melakukan pelatihan silahkan, atau melakukan advokasi juga Ustadz ya. Jadi silahkan, banyak ilmu yang bisa didapat dan Jakarta Islamic Center membuka itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.